Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tapi ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan lagi belajar membaca kitab Gundul, dan sekarang kita sudah sampai ke bagian al-usul as-salasah ya. Dan bagian ini akan kita bagi menjadi dua seri ya. Ini seri yang pertama dan seri yang kedua insyaallah akan kita lanjutkan di video berikutnya. Dan ini masih di kitab yang sama, kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah Syarah Al-Wajibat Al-Mutahatimat. Di seri ini yang kita akan bahas adalah di yang ini dulu ya, halaman ini. Insyaallah yang halaman ini akan kita bahas pertemuan berikutnya. Ini langsung kita tampilkan beberapa baris dulu ya, dan maknanya juga sudah kita sebutkan di sini. Al-usul itu artinya usul atau pokok ya. As-salasah artinya tiga. Alati artinya yang, karena ini isim mausul. Dan ini ya, ini adalah yajibu ya bacanya ya, wajib. Jadi wajaba, yajibu itu artinya wajib, dan itu fi'il ya, bukan sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia ini bisa berarti sifat, tapi dalam bahasa Arab wajaba, yajibu itu fi'il ya. Jadi kita mau mencari urutan wajaba, yajibu itu di urutan waw, jim, ba, kemudian kita jumpai wajaba ini fi'ilnya bab fa'ala yaf'ilu, karena ada kasrah di sini yang artinya harokat jim pada fi'il mudhari adalah di kasrah. Nah, kemana wawunya? Wawunya hilang pada saat dia di di fi'il mudhari hilang. Jadi wajaba yajibu artinya tetap, wajib atau mesti ya. Ala atas, kul itu setiap muslim ya. Jadi muslim, muslimah ini yang laki-laki dan yang perempuan. Kalau antum mau mencari kata muslim, muslimah ini bisa dicari di aslama yuslimu, karena dia adalah isim fa'il dari aslama yuslimu, islaman, muslimun, muslamun. Kemudian ini apa bacanya ya, ta'allum ya, ini adalah isim ya, ta'allumuha ya, ta'allum, dan ini domir ha. Antum kalau mencari di kamus di bagian ain, lam, dan mim ya, alima, kemudian antum akan jumpai di bawahnya, itu di bawahnya ada fi'il mazidnya yaitu ta'allama ya, ta'allama ya, ta'allamu ta'alluman ya, ta'allum itu adalah masdar dari ta'allama, artinya mempelajari ya, mempelajari. Baik. Berikutnya al-usul, ini artinya usul. Ini adalah apa? Jamak ya. Jadi di sini ada titik dua, ini menunjukkan penulis mau menyampaikan satu definisi, yaitu definisi usul ya. Jadi kalau kita lihat dari kata ini sendiri, itu sebetulnya bisa diharokati jamaah, bisa juga mengumpulkan gitu. Tapi karena di sini usul itu apa? Ini terus kemudian ada kata asal ya. Oh, ini pasti jamak bukan jamaah ya. Kok melihat korinahnya seperti itu, ini bukan jamaah tapi ini jamak. Asal itu adalah bentuk mufradnya dari usul ya. Kemudian wa huwa lughatan, dan dia secara bahasa, ini juga sudah pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Apa ini? Ya, asfal itu paling rendah, paling bawah, dan dia sighahnya adalah bentuk isim tafdil ya. Jadi isim tafdil, ini isim tafdil. Kalau isim tafdil itu wazannya apa? Af'ala ya, af'al ya. Paling besar atau lebih besar akbar, lebih rendah atau paling rendah asghar, paling bawah asfal. Asyai sesuatu, kemudian ini asas ya, asas atau fondasi. Tab berikutnya wastilahan, ini sudah pernah kita bahas. Ma apa-apa, ini apa?
bunia, ya betul, bunia. Kenapa kok ini ya, ini ya dan terbaca karena ada titik 2. Jadi mungkin di sana kalau kita bingung menentukan ini bentuknya ya, ini sebetulnya alif atau ya. Dilihat di sini kalau ada titiknya, ini berarti memang ya. Artinya dibangun. Kalau antum mau mencari di kamus, cari di bagian bana yabni, ya, bana yabni, binaan artinya membangun atau mendirikan. Alaihi di atasnya, ghairuhu ya selainnya. Jadi sudah kita dapatkan makna kata per kata. Ini kurang lebih kalau kita rangkai, artinya usul yang 3 yang wajib atas setiap muslim dan muslimah ta'allumuha, mempelajarinya. Jadi ta'allum itu sebetulnya masdar, ya. Ta'allama mempelajari, ta'allum artinya ya kegiatan mempelajari, ya. Kemudian usul adalah jamaknya asal, ya, ini udah jelas. Dan dia secara bahasa adalah bagian bawah dari sesuatu dan dasarnya. Dan secara istilah adalah sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya, ya. Memang demikianlah cara bahasa Arab mengungkapkan apa-apa yang bunia dibangun alaihi, di atasnya selainnya. Artinya dia menjadi dasar bagi selainnya. Pengungkapannya seperti itu, ma bunia alaihi ghairuhu. Tapi sekarang kita lihat satu persatu. Nah, ini al-usulu as-salasah allati yajibu ala kulli muslimatin wa ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. Tapi ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Ini judul, ya, ini adalah judul, ya. Ini tuh judul. Kemarin waktu kita membahas mubtada khobar, kita sudah pernah menyinggung sedikit bahwasanya judul itu adalah khobar, ya. Setiap judul adalah khobar dari mubtada yang dihilangkan, bisa hadza atau hadihi, ya. Karena di sini perempuan, ya sebetulnya kalimat lengkapnya adalah hadihi. Nah, hadihi ini adalah usul yang 3 yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Maka usul itu adalah khobar dari mubtada yang dihilangkan, yaitu hadihi. Baik. Kemudian as-salasah yang 3 ini apa? Sifat, ya. Ini di sini kita tuliskan untuk memudahkan. Yang berjumlah 3 ini adalah sifat dari usul. Alati artinya yang, isim mausul, ya. Jadi alati adalah salah satu dari isim mausul, dan jumlah yang terletak setelah isim mausul namanya jumlah mausulah, ya. Ini jumlah mausulah. Jumlahnya adalah jumlah fi'liyah karena ada fi'il, ya, fi'il maklum. Yajibu, wajaba, ini bukan yajibu, ya, salah, ya, ini adalah wajaba, yajibu. Yajibu, sesuatu yang wajib itulah fa'ilnya. Mana yang wajib antum cari di sini? Ya, ini yang wajib adalah ta'allum, mempelajarinya. Bukan ala kulli muslim dan muslimah, ya, ini bukan fa'il. Yang wajib itu apa? Mempelajari usul tersebut. Jadi ini adalah fa'il. Kalau ini cuma jar majrur, ya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau di sini kulin bukan kulin karena apa? Kenapa dia sebagai mudhof, ya. Makanya tidak ditulis kulin. Yang ditanwinnya di sini, karena mudhof nggak boleh tanwin. Kalau mudhof ilaih boleh tanwin. Al-usulu jam'u aslin, ini juga sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Ini mubtada, ini khobar, ya. Wa huwa lughatan, dan dia secara lughah ini mubtada, khobarnya adalah ini dia, asfalus syai'i, ya. Kemudian wa asasuhu, ini ataf ke asfal. Wastilahan, dan dia hal, ma bunya alihi ghairuhu, ini adalah khobar apa-apa yang bunya alihi ghairuhu, dibangun di atasnya selainnya. Bunya ini fi'il majhul. Fi'il majhul itu pasangannya adalah naibul fa'il, ya, apa yang dibangun di atasnya ghairuhu, selainnya, maka ghairu inilah marfu' sebagai naibul fa'il, ya. Tapi kita cepat aja. Berikutnya kita datangkan di sini 2 bagian, ya. Pertama ini wa dan hadihi, ini usul. Yang 3 hiya adalah
usul ad-din agama. Alati yang ini apa? Yarji'u artinya kembali. Ini ad-din agama kulluhu semuanya ilaiha padanya. Ya, dan ini apa? Ini cuma ada satu baca, ini satu kemungkinan baca, wa yatafarra'u, ya, wa yatafarra'u, nggak mungkin dibaca yang lain ya. Jadi tafarra'u kalau antum mencari di bagian fa'ra'ain atau akan jumpai fi'il di bawahnya. Tafarra'ahu, ya, ini tafarra'a, hu-nya cuman untuk penerapan saja, artinya bercabang-cabang ya. Ini dia bercabang-cabang, minha darinya. Jadi kalau kita artikan, dan usul yang tiga ini adalah usul agama yang agama itu kembali pada usul tersebut. Jadi seluruh syariat itu pasti kembalinya ke sana, tiga hal pokok ini. Wa yatafarra'u minha, dan bercabang-cabang, agama itu bercabang-cabang dari tiga pokok ini. Kalau kita tentukan jabatannya masing-masing, dan usul yang tiga ini adalah usul agama, maka hadhi adalah mubtada ya. Khobarnya apa? Ini yang kata yang diterangkan, kata yang menerangkan adalah usul. Nah, bagaimana dengan al-usul yang di sini? Al-usul yang di sini itu sebagai badal, dan ini ya, dan ini yaitu usul ya. Hadhi ini adalah isim ma'rifah, kemudian ada datang berikutnya isim ma'rifah, sama-sama ma'rifah, ini adalah pengganti badal. Nah, artinya apabila hadhihinya dihilangkan, usul salasah itu sudah cukup menggantikan hadhi sebagai mubtada. Jadi antum hilangkan hadhi, antum langsung baca usulu as-salasah hiya usuluddin, itu boleh. Usul tiga ini adalah usul pokok agama ya. As-salasah ini sifat, jadi khobarnya ini adalah, ini dia khobarnya adalah jumlah ismiyah, yaitu hiya usuluddin, dia itu adalah pokok agama ya, hiya. Jadi ini khobarnya, kalau kita mau potong lagi, hiyanya ini adalah mubtada, khobarnya adalah ini ya, khobar. Taib alati ini isim mausul, yarji'u ad-dinu kulluhu ilaiha, ini yarji'u fi'il ma'lum, fa'ilnya siapa? Ad-dinu ya, ad-dinu. Jangan dibaca dina, karena kalau dina maknanya lucu, siapa yang kembali ya, nggak ada. Yang kembali itu agama kembali pada tiga usul tersebut dan bercabang darinya. Wa yatafarra'u itu juga fi'il maklum, siapa fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa ya. Baik, kita lanjutkan. Dan ya, ini wa, apa bacanya berikutnya ini? Takrir ya, takrir artinya penetapan. Kalau antum mau mencari di kamus ya di kororo ya, kororo yuqarriru. Hadhi ini usul salasah, ini bacanya apa? Laisat ya, laisat bukan ya. Ini min, ini ro'yun ya, ini pendapat. Jangan dibaca ro'a itu melihat, tapi di sini kalau ro'a itu harusnya tulisannya ro'a seperti ini ya. Nggak pakai titik, tapi kalau ada titik di sini ini berarti huruf ya. Ro'yun artinya pendapat. Al-Imam Al-Mujaddidnya di sini ada tanda bintang, nanti akan kita bahas juga catatan kakinya. Rahimahullahu ta'ala artinya rahimah ini merahmati hu Allah ta'ala ya, ini jumlah i'tiradiyah, jumlah sisipan, sama seperti sholawat, seperti rahimahullahu ta'ala, Allah ta'ala, dan seterusnya. Ini jumlah sisipan dia. Apa ini? Biduni ya, tanpa artinya. Dalil ya. Bal akan tapi apa ini? Istambato ya. Jadi istambato itu beristimbat atau mengambil kesimpulan hukum ya. Dia min kalam Allah ta'ala dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini juga jumlah i'tiradiyah ya. Tapi ini kalau kita mau mencari qarrara yuqarriru itu di bagian ini, karena takrir adalah masdar dari qarrara, menetapkan, menentukan, menyatakan ya. Kemudian ini
al-mujaddid ya. Al-mujaddid itu artinya pembaharu, dari kata-kata jaddada yujaddidu ya. Jaddada yujaddidu, dan seterusnya antum tasrif akan menemukan isim fa'ilnya adalah mujaddid, mufa'ilun ya. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan taf'ilatan, taf'alan tif'alan, mufa'ilun mufa'alun, mujaddidun ya. Ja'alahu, jadi dan menjadikan baru ya, membaharui, mengembalikan seperti semula yang sudah luntur ya. Bukan berarti membuat baru, bukan. Taib. Nah, ini kalau kita i'rab ya, takrir ini adalah mubtada, khobarnya mana? Ya, khobarnya ghairu mufrad ini, laisat min ra'yil imam al-mujaddid ya. Dan penetapan usul ini bukanlah pendapat imam al-mujaddid ya. Jadi dari situ kalau kita mengartikannya benar, itu insya Allah gampang untuk menentukan jabatan ya. Dan penetapan ini bukanlah dari pendapat imam al-mujaddid. Taib. Kalau yang lainnya nggak ada masalah, kita nggak perlu kita baca. Kemudian rahimahullah ta'ala ini juga fi'il fa'il ya. Meskipun di sini kalimatnya itu rahimah artinya merahmati, tapi ini dalam konteks bahasa Arab artinya adalah doa ya, semoga Allah merahmatinya. Biduni dalilin ini jar majrur. Bal istambatoha ini fi'il fa'il ya, fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa, dan kembali ke siapa? Ke al-imam al-mujaddidnya. Ha ini adalah maf'ul bih ya, kembali ke siapa? Usul as-salasah. Akan tetapi istambato mengambil kesimpulan hukum, yaitu al-imam al-mujaddid, ha atas penetapan tiga usul ini, min kalamillahi ta'ala, dari kalam Allah ta'ala, wa kalami rasulihi. Insyaallah sudah jelas ini majrur karena ada huruf jar min ya. Sedangkan kalami di sini itu majrur karena ada waw ataf ya, diatofkan ke kalam yang sini. Tapi insyaallah berikutnya sudah gampang karena sudah pernah dibahas. Tapi kita lanjutkan. Ini tadi ada tanda bintang al-mujaddid ya. Siapa yang dimaksud dengan al-imam al-mujaddid? Ini bacanya apa? Ai ya, jadi ai itu artinya yaitu. Ai. Syekh al-Islam al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Muhammad itu namanya, Ibn merupakan anak laki-laki dari Abdul Wahhab ya, hambanya Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga jumlah i'tiradiyah ya. Rafa'allahu darajatahu, semoga Allah mengangkat derajatnya. Wa, dan hakadha, demikian, ma apa-apa, ya'tika yang datang kepadamu, fi di dalam hadha, hal ini, ini Alkitab, min ya, dari itlaq itu pemutlakan ya. Pemutlakan itu cuma disebut begitu saja tanpa dikasih embel-embel. Contohnya disebut al-imam, al-mujaddid. Al-imam siapa nih? Ya kan imam juga banyak ya. Di sini disebutkan secara mutlak al-imam. Maka maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh ya, al-imam atau al-mujaddid, pembaharu. Fahuwa, maka dia, al-muradu adalah yang dimaksud atau yang diinginkan dengan istilah tersebut ya. Jadi kalau ada pengungkapan istilah Syekh, al-imam, al-mujaddid, itu maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Ini bacanya al-murad, yang dimaksudnya dari kata-kata aroda. Aroda itu artinya ingin. Aroda yuridu ya. Insyaallah ini satu fi'il yang cukup terkenal ya. Al-murad adalah isim maf'ul dari aroda yuridu ya. Artinya adalah al-qasdu wan niyatu, maksud, tujuan atau kehendak. Kalau kita artikan di sini ai itu huruf tafsiriyah ya. Ai itu huruf tafsiriyah untuk menjelaskan yaitu maksudnya. Dan berikutnya ini di i'rab dengan badal ya, badal al-mujaddid, karena sebelumnya ini tadi majrur, di sini kita baca majrur. Ai asy-syaikhil islami, ini apa namanya,
apa nih ya, ini badal ini. Boleh juga disebut sebagai khobar kalau misalkan di sini kita anggap ada mubtada huwa, nah, itu boleh juga huwa Syekhul Islam. Tapi di sini maksudnya adalah badal ini ya. Ini bukan khobar, ini badal. Badal ya. Yaitu adalah badal. Syekhul Islam, syekhnya Islam ini mudhof ilaih. Al-Imam ini juga badal. Muhammad juga sama badal. Bin Abdul Wahab ya. Perhatikan dalam menuliskan seperti ini, ketika ada nama bertanwin kemudian disisipkan dengan bin dan ada ayahnya, maka ibinnya itu nggak perlu ditulis ada hamzah di sini, nggak usah, cukup seperti ini. Dan ini tidak perlu dikasih tanwin ya, Muhammad ibni Abdul Wahab ya, karena ini saking seringnya penggunaan atau pengungkapan seperti ini dalam bahasa Arab. Ini mamanya siapa? Muhammadnya bin Abdul Wahab, anaknya Abdul Wahab, maka Muhammadnya nggak perlu ditanwin dan alifnya pada ibn juga tidak perlu ditulis. Rafa'allahu darajatahu fi'il fa'il maf'ul bih, insyaallah sudah jelas di sini. Kemudian wahakadha, dan demikian itulah ya. Ini khobar ya, khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam. Ma apa-apa yang datang kepadamu di dalam kitab ini, dalam buku ini. Minnya itu berupa, artinya bukan dalam, artinya dari itu bukan ya, berupa pemutlakan istilah asy-syekh, al-imam atau al-mujaddid, maka yang dimasukkan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ini mubtada'nya ini khabarnya. Kalau kita taruh di belakang boleh juga ya. Ma ya'tika fi hadzal kitab, apa-apa yang datang kepadamu berupa pemutlakan nama Syekh, al-imam, al-mujahid, wa hakadha, dan demikian seperti itu ya. Demikian seperti itu, karena yang di sini dijelaskan itu Syekh al-imam itu maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan yang datang setelah di buku ini ya berupa pemutlakan nama beliau itu seperti itu juga, itu maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Fahuwa al-muradu bidzalika, ini jumlah ismiyah, ini mubtada, ini khobar ya. Baik. Nah, ini hadis yang panjang ya, kama sebagaimana sabata valid atau telah tetap ya fi dalam sahihain, dua sahih ya. Dua sahih itu maksudnya adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wa ghairihima, dan selain keduanya dari Al-Barra ibni Azib, wa ghairihi, dan selainnya min dari as-sahabah radhiyallahu anhum. Ini min ya, bukan man ya. Min soal pertanyaannya, ini soal itu ya asalnya bahasa Arab. Al-mayyit fi dalam kuburnya ya, fi qabrihi, an dari atau tentang hadihi, ini usul yang 3. Fa amma, maka adapun ya al-mukmin, seorang mukmin. Nah, di sini atau harus jeli di sini. Ini ada fa, kemudian ada fiilnya yusabitu, dan ada domirhu. Ini 3 kata di sini. Maka yusabitu menetapkannya Allah dengan perkataan yang kokoh. Adapun al-munafik ya ini jelas. Al-murtab artinya orang yang peragu. Fayaqul, maka dia akan mengatakan ha la adri ya. Adri itu artinya mengerti. Hal tadri, apakah engkau tahu ya. La adri, aku tidak tahu. Ini sami'tu ya. Sami'tu, aku mendengar. Sami'a yasma'u artinya mendengar. Anas, manusia ya. Sebetulnya sin, mim, kemudian ain dan ta ini bisa dibaca sami'at juga bisa ya. Tapi di sini konteksnya itu sami, itu aku mendengar, karena ini perkataan si orang munafik atau orang ragu-ragu tadi ya. Anas, orang-orang ya, kulun, mereka mengatakan, syai'an, sesuatu. Ini juga sama, ini ada 3 kata fa, qultu, dan hu, maka aku mengatakannya. Tapi dilanjutkan ini fa, maka dia dipukul ya, fa yutrobu, bukan fa yatribu, karena ini cerita tentang orang munafik. Kalau dibaca yatribu, orang munafiknya memukul, padahal yang dimaksud ya dipukul ya. Maka fa yutrobu, maka dia dipukul bi mirzabah, dengan tongkat, min hadid, dari besi ya. Yasma, ini apa? Yasma'uha ya, ada 2 kata, yasma'u
mendengarnya setiap sesuatu kecuali manusia, ya. Walau andaikan sami'aha mendengarnya la su'iqo, pasti dia pingsan. Jadi kalau kita rangkai ini kurang lebih artinya ya sebagaimana ya telah tetap atau valid, artinya hadisnya sahih dalam Sahihain, dua kitab yang sahih, artinya Bukhari dan Muslim. Sering penyebutannya Sahihain seperti ini, dua sahih. Dan selain dari kitab Sahihain, dari sahabat Al-Bara ibn Azib dan sahabat lainnya, ya, wa ghairihi, dan selain dari kalangan sahabat, itu maksudnya sahabat yang lain, terjemahan yang enak seperti itu, radhiyallahu anhum, tentang pertanyaan kepada mayit di kuburnya. Pertanyaan adalah mengenai 3 usul ini. Adapun orang mukmin, maka Allah kokohkan dia dengan perkataan yang kuat, yang kokoh. Sedangkan orang munafik ataukah yang peragu, maka dia akan mengatakan, enggak, aku tidak tahu. Aku dengar manusia atau orang-orang mengatakan 3 hal tersebut, ya, tentang 3 hal tersebut sesuatu, fakultuhu, maka aku ikut-ikutan, ya. Maka di sini maksudnya si mayit itu akan menjawab sesuai dengan lisanul halnya, kondisi berdasarkan kondisinya di dunia, bukan lisan maqal, bukan lisan cuman sekedar lisan perkataan di bibir saja. Sebab orang munafik juga mengatakan demikian mengenai 3 pertanyaan ini. Akan tetapi ketika mereka di dunia itu hafal dengan baik, ketika ditanya 3 hal ini, tidak menjamin bahwasanya ketika mereka di alam kubur dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena memang hatinya tidak meyakini. Maka dia dipukul dengan tongkat dari besi yang dapat mendengarnya segala sesuatu kecuali manusia. Seandainya dia dengar pasti pingsan. Kalau kita cari di ini sabata, ya, sabata, kalau antum mau mencari di kamus, sabata ya sebutu artinya tetap, kekal, ya. Ya, valid artinya, ya, sahih, ya. Tapi ini kalau kita i'rab satu persatu, ya, kama ini sebagaimana, sabata ini fi'il fa'il, fi sahihain wa ghairima anin Bara' bin Amzib wa ghairihi minas sahabati radhiyallahu ta'ala anhum min su'alil mayyiti fi qabrihi an hadhi usuli salasati. Ini memang cukup panjang, tapi antum harus bisa menganalisis, ya. Dan kalau diterjemahkan, ya, itu nanti tergantung sininya. Min belum tentu diartikan dari terus, ya. Kadang-kadang min itu ada min tafsiriyah, ya, diartikan berupa. Tapi fa'amal mu'minu, maka ini mubtada, ya. Khabarnya mana ini? Fayusabbituhullahu bil qawli sabiti. Kemudian wa amal munafiqun, ini juga mubtada, adapun orang munafik ataukah peragu, ini ada au, berarti di sini adalah ataf, ya. Ini khabarnya. Ya, fayaqul, maka dia mengatakan aku enggak ngerti, ya. Sami'tu nasa yaquluna syai'an, ini sami'tu fi'il fa'il, maf'ul binya, ya, ini annas, fa'ilnya siapa? Dhamir ta. Ini juga sama, annas, yang mereka ini ada annas ini diberikan jumlah lagi yang menjelaskan kondisinya, ya. Yaquluna syai'an, ini adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, ya. Fi'ilnya ini, ya, kemudian fa'ilnya siapa? Fa'ilnya mau jamaah, ini adalah maf'ul bih, ya. Itu harus bisa melihat seperti ini meskipun bertumpuk-tumpuk, ya, karena kalimat itu tidak sesederhana sebagaimana ini mubtada khobar, ini fi'il fa'il gitu saja. Kadang ditumpuk-tumpuk seperti ini susunannya. Fa yutrabu, ini fi'il majhul plus naibul fa'il, ya. Naibul fa'ilnya huwa, ya, dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Ini jar majrur juga sama jar majrur. Kemudian di sini ada fi'il lagi, fi'il fa'il maf'ul bih, ya. Yasma'uha, ini fi'il, ha ini adalah maf'ul bih, kullu adalah fa'il. Sedangkan ila ini adalah alat untuk istisna. Nah, setelah ila itu tergantung, kan, melihat jumlah sebelumnya. Ini positif lengkap. Kalau ini positif lengkap berarti di sini dinasabkan, ya, al insana, ya.
Baik, tambah satu lagi ya berarti ya. Dan hadis-hadis tentang hal tersebut banyak jiddan itu sekali ya. La takhfa, takhfa itu artinya samar ya, tidak samar. Ala bagi man siapa indahu yang di sisinya adna paling rendah ilmu dan iman. Fallahu al-musta'an. Kalau kita rangkai artinya, dan hadis-hadis di dalam masalah ini kasiratun jiddan sangat banyak. La takhfa tidak samar bagi siapa ya di sisinya memiliki terendah ilmu dan iman. Maksudnya tidak samar bagi siapapun yang memiliki ilmu dan iman yang terendah sekalipun. Fallahu, maka Allah al-musta'an adalah yang dimintai pertolongan. Baik ya. Dengan demikian nanti enak ini ada mubtadanya wal ahadisu, dan hadis-hadis dalam masalah ini kasiratun jiddan, inilah khobarnya. Dan hadis-hadis di dalam hal ini kasiratun, sangat banyak. Jiddan adalah maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak ini dulu juga pernah kita sampaikan pada saat pelajaran offline ya. Ada beberapa maf'ul mutlak yang yang fiilnya dihilangkan ya. Contohnya syukron ya. Ada jiddan, ada aidon, ada subhanallah, ada afanin, beberapa maf'ul mutlak yang fiilnya dihilangkan. Syukron itu sebetulnya maf'ul mutlak dari fiil ashkuruka, aku berterima kasih kepadamu, syukron dengan benar-benar terima kasih ya. Yajiddu jiddan, benar-benar dan benar-benar artinya sekali gitu ya. Atau aidon artinya juga. Subhanallah juga sama, usabihu subhanallah. Afau itu afwan, aku minta maaf dengan permintaan yang maaf. Jadi jiddan ini maf'ul mutlak ya. La takhfa ini fi'il fa'il. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir hiya ya. Hiya kembali ke siapa? Kembali ke hadis ya. Dan hadis-hadis tentang masalah ini sangat banyak. La takhfa, hadis tersebut itu tidak samar bagi siapapun yang indahu memiliki adna ilmin wa imanin ya. Alaman ya, ini fi mahali jarin karena terletak setelah huruf jar, sedangkan indahu ini khobar sebetulnya. Ini khobar, adna ilmin ini mubtada muakhir ya. Adna kok bukan adnu ya, karena ini adalah isim apa? Isim maksur ya. Isim maksur diakhiri alif lazimah, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Adna itu yang paling rendah ya. Ilmin ini mudhof ilaih ya. Wa imanin, imannya ini sebagai atof ya, atof ke sini. Fallahu al-musta'an, maka Allah lah tempat meminta pertolongan atau yang dimintai pertolongan. Ini mubtada, ini khabar ya. Moga-moga dapat difahami di sini. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.